Oke, karena direkamnya diulang, jadi ininya juga diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah hadir, ya. Terima kasih juga buat kalian yang sampai dengan saat ini masih setia di pendidikan kesetaraan Taiwan, ya, meraih menempuh jalan untuk meraih cita-cita yang tertunda, ya. Dan itu adalah langkah yang baik karena 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan yang akan diraih itu ditentukan dari apa yang kalian lakukan pada saat sekarang. Keputusan sekarang ini menentukan masa depan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita panjatkan juga, nggak terlupa ya, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya, ya, karunianya kita masih dilimpahkan, diberikan kesehatan, ya. Itu karunia dari Allah yang tidak terhingga. Dan yang terakhir, yang ketiga, bukan yang terakhir tapi yang ketiga, patut kita, ya, syukuri juga bahwa dengan adanya kalian pembelajaran ini, itu adalah salah satu cara kalian mengisi waktu dengan baik, ya, dengan memanfaatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan positif. Itu tidak lain dan tidak bukan untuk berbenah diri, memperbaiki diri agar kedepannya kita lebih baik. Nah, saya juga minta maaf kemarin jam pelajarannya 10.2 ya, kalau apa 10.1 ya, kosong, ya, atau udah 2 minggu ini. Jadi saya minta maaf, dan itu di luar wewenang saya. Artinya di luar wewenang tuh gini, nggak bisa saya menghandle secara langsung, mohon pengertiannya. Tapi yakinlah bahwa ini menjadi catatan saya sebagai ketua yayasan untuk mengambil keputusan yang berikut. Ya, saya juga sebenarnya harus bisa memaklumi, tapi di sisi lain juga ada rasa kecewa juga gitu loh. Karena kalau setiap kosong saya pas ngajar, sebenarnya saya mau, saya senang. Tapi kalau pas ada deadline yang harus saya penuhi, ya saya juga minta maaf gitu. Tapi itu sebagai catatan, ya, catatan kita eh, untuk kedepannya biar terus lebih baik. Kedepan saya akan minimalkan sekali, nggak ada yang namanya pembelajaran itu tertunda. Nggak ada. Kalau jam ekonomi kosong, ya ekonominya diganti gitu, karena ketat banget jadwalnya. Kalau emang udah 8 kali, 14 kali pertemuan, ya 14 kali harus dipenuhi. Kalau nanti molor lagi, aduh, jadi minggunya bertambah. Nanti kalau nggak bagi rapot, ya nggak, di sana yang ada teriak-teriak, padahal nilainya belum masuk dari tutor. Nanti tetap aja nanti yayasan yang kena imbasnya. Nah, itu jadi mohon maaf, tapi itu sebagai catatan kami untuk bisa lebih baik. Selanjutnya, malam ini saya sebenarnya ingin ngobrol atau simpel mengenai apa sih yang dinamakan ilmu ekonomi gitu kan. Jangan sampai eh, apa belajar ekonomi tapi dasar-dasar ekonominya tuh nggak ngerti. Terus ekonomi itu tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Boleh berteori, boleh belajar apapun, tapi diterapkan itu, diaplikasikan atau diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari itu lebih penting, ya. Ilmu ekonomi itu kan sebenarnya simpel. Sekarang coba, ya, kita siapa yang pernah dengar istilah ini? Pernah nggak dengar istilah ini? Kalau di Indonesia iklannya banyak, kalau di Taiwan nyampe nggak iklannya? Siapa yang tahu? Mea. Siapa yang tahu? Apa, Pak? Loh, kok saya tanya? Kan saya tanya. Kalian tanya lagi, apa itu? Baru dengar. Tia baru dengar. Yakin nih baru dengar. Di Indonesia lagi digencar-gencarkan. Mea nggak tahu.
Dizwa, Dwi, tahu? Nining Kristina belum tahu, ya. Ini penting banget. Iya, iya, iya. Ya, ini ya, saya kasih tahu singkatannya, ya. Makan enak aja, bukan kok lambat ya. Masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Terus artinya apa sih? Implementasinya apa sih? Ya kan? Jangan nih belajar ekonomi. Ini kan ada kata-kata ekonominya. Ya kan? Terus ada istilah di Indonesia ini lagi gencar, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, kalian ini nanti sebagai pelakunya, apa sih maksudnya? Siapa yang tahu? Coba ditulis. Jadi, ini lebih ke arah globalisasi, ya. Globalisasi apa? Kebebasan, ya, pasar bebas, tapi lingkupnya, ya, ASEAN. ASEAN itu dulu zaman saya cuma 7 negara, sekarang kalau nggak salah sekitar 16 negara, paling 14 atau 12 atau berapa gitu ya, 12 negara, ya. Yang negaranya itu yang paling terdekat ya Singapura, ya, Malaysia, ya, Brunei, Filipina, ya kan, yang lama-lama tuh Vietnam, Thailand, yang terakhir itu Timor Timur, ya, itu. Nah, artinya apa kalau masyarakat ekonomi ASEAN itu diterapkan dan dampaknya apa buat kita? Jadi begini, ya. Era globalisasi itu, pasar itu kan sekarang negara itu punya, negara masing-masing negara itu kan punya kekurangan dan kelebihan, ya. Indonesia kelebihannya apa? Penduduknya banyak, ya. Terus negaranya luas, negara kepulauan, 13.000 pulau, ya, paling besar, ya. Nah, sementara kalau Singapura negaranya kecil, tapi perekonomiannya lebih bagus dibandingkan Indonesia, ya kan. Terus Thailand juga seperti itu. Kalau dibilang berkembang, semuanya masih negara berkembang, ya kan. Tapi kalau dibilang maju, Singapura lebih maju, gitu, ya. Nah, mereka butuh yang namanya pertukaran, pasar, ya. Mereka bukan negara produsen, mereka negara produksi. Misalkan Singapura, ya kan. Singapura kalau dibikin pabriknya itu nggak punya tempat, ya kan. Nah, dia ekspansi lah ke Indonesia. Ekspansi apa namanya? Membuka lahan baru di negara orang atau di wilayah orang, ekspansi itu, ya kan. Kayak saya nih, ekspansi ke Taiwan. Ekspansi itu membuka, ya kan, di Taiwan. Dari Indonesia sebenarnya ekspansi ke Taiwan tapi mengolah tenaga kerja atau WNI itu. Tapi namanya ekspansi juga gitu. Nah, Singapura juga seperti itu, ya. Dia punya keahlian, dia merakit katakanlah komputer. Dia keahliannya komputer, tapi dia bisa bikin komputer, tapi dia tidak punya lahan. Solusinya gimana? Dia tawarkan ke Indonesia, ya kan. Mau nggak, saya mau bikin pabrik di negara kamu, ya kan. Nah, datanglah investor, boleh kan. Nah, itu namanya udah melalui globalisasi, ya kan. Terus dampaknya apa? Dampaknya yang paling mungkin adalah kalau misalkan karyawan kita tidak punya skill
pengetahuannya minim, tingkat pendidikannya rendah. Akhirnya apa? Di level-level tertentu kita juga cuma bisa jadi pesuruh. Bikin pabrik itu kan banyak, mulai dari tukang sapu, ya kan, mulai dari produksi, mulai dari manajer, ya, sub manajer sampai direkturnya, ya kan. Nah, mereka bilang akhirnya, ngomong nih si orang Singapurnya ke Indonesia, ngomonglah sama gubernur, misalkan di Batam, saya mau buka di Batam, ya kan. Terus si gubernurnya bilang, boleh, tapi syaratnya harus mempekerjakan orang lokal sekian persen. Kata si orang Singapura, boleh, tapi harus bisa komputer, katanya. Waduh, dites lah itu. Dikasih lah 50%, harus WNI. Tapi begitu dites komputernya nggak bisa. Kalau kayak gitu salahnya siapa? Nah, itu yang sering terjadi di daerah-daerah belum siap menerima keterbukaan. Akhirnya, ya kan, si tenaga kerjanya maunya gajinya tinggi, ya kan, si yang punya duit nggak mencukupi kalau bayar dengan gaji seperti itu yang diminta karena skillnya kurang. Sering makanya tidak ada kecocokan, si investor ini pindahlah ke negara lain, pindahlah ke Vietnam, gitu loh. Akhirnya Indonesia gigit jari, gitu loh. Nah, sebaliknya juga gitu. Singapura bilang, Indonesia kalau mau bikin pabrik di Singapura atau mau berdagang di Singapura juga boleh. Ditawarin tuh, silahkan. Lah, Indonesia datang ke Singapura, bahasa Inggrisnya aja nggak bisa, ya kan, komputernya apalagi. Begitu masuk pakai jenggotan pula, dicurigai lah, dikiranya ISIS. Aduh, nasib lagi di Indonesia. Jadi di negara sendiri juga nggak berkembang, di negara orang masuk nggak bisa. Sementara ini masyarakat ekonomi ASEAN ini udah ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin negaranya. Kita janjian ya, kalau kita mau tanam investasi itu tidak boleh dilarang, bilangnya gitu kan, dalam bahasanya gaul lah ya gitu kan. Kata Pak Jokowi, lo datang ke sini Indonesia nggak apa deh, gue kasih nih lahan tuh di Batam, lo olah, ya kan. Ngomong lah sama si Raja Brunei, Perdana Menteri Brunei-nya, oh iya gitu kan, tapi gue maunya gaji rendah, lo mau nggak? Karena apa namanya, rakyat lo komputer aja nggak bisa, gimana nih, katanya gitu kan. Ya jangan gitulah gitu kan, dia nggak bisa, akhirnya dia pindah ke Vietnam seperti itu. Nah, itu artinya kita itu harus siap. Nah, kalian ini pelaku-pelakunya yang harus mempersiapkan diri. Kalian, makanya saya berulang kali bilang, ya kan? Di paket C itu adalah siap terjun ke dunia usaha atau dunia kerja. Itu yang ditekankan dalam kurikulum. Gak ada tuh kurikulum di paket C bilangnya akan mengejar beasiswa. Ya boleh-boleh aja mengejar beasiswa, ya kan, tapi ini bicara kurikulum, jadi kurikulum itu siap terjun ke dunia kerja atau dunia usaha. Nah, kalau dikira kalian juga udah kerja, udah dapat gaji sekarang yang cukup signifikan dibandingin di Indonesia, iya, tapi kan di negara orang, tapi kan berbatas waktu. Yang dimaksud di sini adalah kita siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau kalian siap terjun ke dunia usaha atau kerja dengan gaji yang kalian terima di Taiwan tapi kalian dapatkan di dalam negeri, itu yang namanya siap terjun ke dunia usaha atau kerja. Karena kan tidak bisa dipungkiri kalau kalian di dalam negeri, ya kan, berapa kalian harus dapat uang, ya kan, gitu. Nah, itulah makanya ke depan kalian harus berbenah, mulai dari sekarang, maksudnya mulai dari sekarang berbenah diri supaya siap nanti bersaing. Itu karena nanti masyarakat ekonomi ASEAN ini udah diterapkan 1 Desember kemarin. Jadi sekarang jangan kaget nanti kalau kalian pulang ke kampung halaman, itu nanti ada orang
Thailand yang mencangkul di kampung halaman kalian. Itu ya. Jadi jangan jangan aneh. Itu kan udah terjadi tuh, kelapa sawit, ya kan? Yang nyangkul orang Indonesia, tapi begitu yang punya lahan, investornya orang, ya kan? Malaysia. Kita cuma jadi kulinya. Nah, giliran di Malaysia kita nggak bisa. Karena apa? Nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Padahal Malaysia bilang, Singapura bilang, orang Indonesia masuk aja ke sini, ya kan? Itu. Nah, ini saya punya cerita sedikit. Bisa itu tani. Ya, jadi orang Thailand itu kan pinter taninya. Orang Thailand sama orang Taiwan itu dia tuh pinter taninya. Thailand itu apa namanya? Berilmu pertaniannya itu di Taiwan. Jadi pinter itu pertaniannya. Nanti Taiwan tapi negaranya Thailand itu negaranya kurang subur. Dia cari lahan di Indonesia. Banyak sekarang perusahaan Thailand itu investasi di Indonesia untuk pertanian. Indonesia tanahnya luas, ya. Tapi orangnya kadang-kadang masih pilih-pilih kerjanya. Karena apa orangnya? Orangnya ada di Taiwan semua. Ini aja udah berapa orang nih di KPC nih. Ya kan? Harusnya nih udah jadi uh, juragan semua nih, ya kan? Gitu. Nah, orangnya ada di Taiwan, ya kan? Nah, orang Thailand lah masuk ke kampung kalian, gitu, ya. Jadi nanti harus kembali tuh, ya. Nah, itu masyarakat ekonomi ASEAN itu. Jadi intinya kita harus bekali diri kita dengan ilmu dan pengetahuan supaya kita bisa bersaing dengan negara lain, gitu. Sekarang udah banyak, ya. Nanti kalian pulang deh, ya. Di Wonosobo itu udah pabriknya orang Korea semua, orang Indonesia cuma pekerjaannya. Giliran manajernya dari Korea, ya kan? Coba kalau manajernya diisi orang Indonesia, kurang keahliannya di bidang teknisnya kurang gitu, bahasanya kurang, gimana dong akhirnya? Ya cuma di bagian produksi, ya, gitu, ya. Oke. Nah, itu masyarakat ekonomi Asia. Nah, kalau sudah ngerti, berarti kalian bersyukurlah karena kalian tuh dipersiapkan untuk siap terjun ke situ. Nah, berikutnya saya mau ngomongin, ada pertanyaan lagi nggak mengenai masyarakat ekonomi Asia? Ini udah diterapkan ya, 1 Desember 2015 gitu. Jadi bersiaplah untuk bersaing dengan negara ASEAN. Sekarang ada kemudahan nggak? Kalian terasa nggak kemudahan? Kalian kalau pergi ke Taiwan itu kan butuh visa. Kalau kalian ke 12 negara ini, ke Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Timur, itu nggak perlu pakai visa, nggak perlu pakai, datang aja langsung pakai paspor datang. Itu artinya apa? Kalau kalian mau berusaha boleh, cuman harus mengikuti aturan perundang-undangan, gitu. Ya, jadi apa namanya? Dia udah membuka, gitu. Jadi kalian boleh untuk berusaha di Singapura, gitu, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini masalah ekonomi, jadi ngerti dulu ya. Sekarang saya ingin ngebahas sering yang kalian bilang atau kita ucapkan tapi nggak ngerti apa sih maksudnya, istilah-istilah dalam ekonomi gitu, ya. Jangan sampai kalian tuh nggak ngerti istilah-istilah ekonomi, ya. Ini nanti filenya saya kirim, ya, tapi nggak semuanya penting, tapi paling nggak untuk pengetahuan kalian, ya. Nah, belajar ekonomi yang aplikatif itu, ya, itu yang langsung kalian terapkan. Contohnya, ya kan? Nanti kita praktek, ya. Belajar praktek yang namanya ilmu ekonomi itu gimana? Yang langsung dipraktekkan aja deh. Jadi logikanya begini. Penerapan ilmu ekonomi yang paling penting itu adalah ya aplikatif, diterapkan kehidupan sehari-hari. Contohnya gini. Kalian punya gaji, ya. Logikanya, ya kan? Pendapatan
itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Itu untuk supaya kita bisa ada lebih. Jadi ya kalau misalkan udah nggak ada pendapatan, pengeluarannya lebih besar. Nah, itu yang dinamakan ya lebih besar pasak daripada tiang, ya kan? Artinya ya itu ekonomi itu simpel aja, ya. Nah, kalian itu ada lagi nanti yang namanya, ya kan? Ini kalau misalkan di dalam kolom tuh, ya kan? Ya, gini. Ini penerapannya. Di sini ada pemasukan, ya. Di sini ada pengeluaran. Ini ilmu ekonomi yang langsung diterapkan sehari-hari. Kalau pemasukan itu misalkan dari apa? Gaji, ya. Ya kan? Terus bisnis, ya. Ya kan? Apalagi misalkan kamu jualan, ya kan? Misalkan dari investasi. Investasi itu artinya apa? Kalau investor itu orangnya, kalau investasi itu jenis barang yang diinvestasikan. Misalkan kalau investasi itu misalkan tabungan. Dari tabungan itu kalian akan mendapat bunga, ya. Tuh, misalkan dari deposito, ya kan? Sama, ya kan? Dari saham, ya. Asuransi bukan investasi, ya. Oke, jangka waktu tertentu, ya. Ya, asuransi. Nah, ini pemasukan, ya kan? Nah, kalau pengeluaran, ya kan? Pengeluaran itu misalkan apa pengeluaran? Biaya hidup, ya kan? Biaya operasional atau biaya operasional, ya. Ya kan? Terus apa lagi? Pinjaman, ya kan? Terus apa? Apa, Dwi? Keinginan. Nah, kalau keinginan boleh juga dimasukin, ya kan? Nah, di sini kalian harus pintar, ya. Di sini harusnya dimasukkan yang namanya kok lambat ya? Ini langsung ya praktek, jadi artinya coba ini diterapkan. Belajar ekonominya udah belajar kan, pengetahuannya udah dapet nih. Apa itu yang namanya GDP udah belajar belum? Grow, ya, pendapatan kotor. Nah, itu udah belajar belum? Lambat sekali, ya. Oke, yang di sini kalian harus bisa investasi. Nah, investasi ini, ya, investasi ini bukan merupakan
boleh memang di pengeluaran, tapi nanti dia akan dikembalikan karena di situ ada bunga, ada interest ya istilahnya bunga itu ya. Ada sahamnya nanti prosentase bagi hasilnya atau apa. Nah, itu bisa itu dikeluarkan. Nah, apalagi di sini keinginan itu ya belanja ya. Nah, itu udah termasuk. Nah, ini ilmu ekonomi yang sesungguhnya yang harus diterapkan kalian sehari-hari ya. Kalau misalkan ini diterapkan secara baik ya kan, harusnya apa, pemasukan itu harus lebih tinggi daripada pengeluaran. Investasinya juga harus diatur, berapa persen kalian harus investasikan di situ. Nanti kita coba praktekkan ya supaya kalian bisa ya. Apa langsung sekarang ya, coba ini kita lihat ya langsung di screen. Sebentar ya. Tunggu dulu. Saya buka Excel dulu ya. Bentar ya. Jadi sorry, kita berbagi layar. Oh ya, ini agak susah berbagi layar kalau sudah ditutup. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau nggak bisa ngetik, itu tolong diberitahu ke inbox saya atau di chatting di grup itu yang di kelas ya. Karena kalau sudah berbagi layar, kalau udah masuk agak susah lagi ntar, sayang waktunya. Ini coba kita berhasil nggak nih? Kelihatan nggak?
Kelihatan nggak layarnya? Terlihat? Terlihat nggak? Terlihat ya? Oke. Nah, ini yang tadi saya maksud. Mana? Kalau terlihat kok nggak ada dialognya? Terlihat nggak layarnya? Oh iya, ini udah ya. Saya sih ngelihatnya kalau ada garis merah ini berarti lagi di apa? Lagi berbagi layar. Tapi kadang-kadang putih. Ini bisa nggak terlihat sekarang? Udah ya, terlihat ya. Kalau nggak terlihat, tolong di inbox ke saya. Artinya saya ulang lagi. Oke, udah bisa ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ya, misalkan di sini ada kolom pemasukan. Ini pakai programnya Excel. Nanti kalian juga insya Allah akan dapat pelajarannya. Ya, ini pengeluaran. Ya, pemasukan misalkan. Ya, tadi kalau pemasukan itu dari pendapatan. Ya, atau gaji. Ini praktek ilmu ekonomi yang sesungguhnya langsung dipraktekkan. Pengeluaran misalkan. Ya, ini nanti aplikasinya menggunakan Excel satu, ya kan. Pendapatan dulu deh, pendapatan dari mana tadi, ya kan. Ada nggak bisnis lain, ya kan. Ya, terus ada nggak misalkan investasi, ya kan. Ya kan, investasi, ya kan. Investasi misalkan dari bunga bank, ya kan, atau asuransi, jatuh tempo, ya kan, asuransi misalkan, atau saham. Nah, ini ada nggak nih, ya kan. Nah, ini contoh pengeluaran apa, misalkan pinjaman, ya, kebutuhan pokok, ya kan. Tadi ada yang bilang keinginan, ya. Terus apalagi tadi di sini investasi. Nah, bedanya di sini maksudnya di sini mungkin bukan investasi, jadi hasil investasi, ya kan, ya kan. Nah, ini kalau yang ini adalah investasinya, ya. Ini salah satu contoh keinginan. Nah, terus apalagi misalkan dari sini pinjaman itu termasuk cicilan, ya. Nanti ini komponennya banyak nih, mudah-mudahan sih komponennya dikit, ya. Mungkin di sini yang namanya apa namanya, yang namanya pinjaman berbagai jenis lagi, ya kan. Ada cicilan motor kali, ada cicilan apa, Cina Trust. Nah, itu harus mulai dikendalikan. Nah, ini yang tadi itu, ya. Kalau di sini ibaratnya misalkan ini
anggaplah misalnya ya, ini kan ilustrasi ya, 17.000 ya. Ini kalian harus bisa nanti Excel ya, insya Allah nanti akan dipelajari ya. Oke, 17.000 anggap. Kalau kursnya itu 420 ya, berarti berapa? Sama dengan ini dikali ini, tuh segini ya. Kalau dirupiahkan adalah 7 juta. Bisnis lain ada nggak? Misalkan Pak, saya belum punya bisnis lain, jadi ya nggak ada gitu kan ya. Kalau nggak ada jangan nangis, memang belum ada ya kan, jadi nol. Nah, terus hasil investasi, bunga bank, aduh Pak, tabungan juga belum punya, ya udah nol lagi. Pak, asuransi juga nggak ada Pak, gimana dong? Nol lagi ya. Saham, saya nggak ngerti Pak namanya saham. Saham tuh gini contohnya, kalian naruh duit ke temen ya, kalau bisa sih jangan ke temen lah, ke perusahaan. Dia bikin perusahaan, nanti janjian kalau misalkan untung, uang modalnya tetap, tapi keuntungannya kamu dapat 30% ya gitu loh. Jadi seperti itu ya. Nggak ada juga Pak, nol. Berarti total pendapatannya adalah berapa? 7 juta ini sampai sini ya udah 7.140.000 dengan gaji 17.000. Pak, gajinya naik Pak, 17.500. Nah, ya udah tuh lumayan, nambah 3.350.000. Nah, di sini yang harus kalian kendalikan ya, pengeluaran. Bagaimana caranya agar pendapatan itu harus ya, prinsipnya adalah pendapatan ya harus ya lebih besar daripada pengeluaran, atau pendapatannya ditambah dari pos lain, misalkan pos-pos lain, pos anggaran lain, pos usaha lain ya, tuh ya kan. Ini sebenarnya prinsip ekonomi, mungkin kalian udah tahu, cuman saya lebih mendetailkan lagi. Nah, pinjaman ya, bentar ya. Ya, pinjaman ya itu misalkan harus dipresentasekan. Misalkan pinjamannya itu 20% ya. Kalau pinjamannya itu 20%, bisa nggak 20%? Kenapa nih ya? Kalau pinjamannya 20% dari total gaji, berarti berapa? 20% dikali 7.350.000. Nah, 1.400.000 tuh ya. Jadi gimana caranya pinjaman itu? Mungkin nggak tuh pinjamannya segitu, atau jangan-jangan pinjaman 60%, 4 juta. Jadi tinggal berapa tuh ntar sisanya? Jangan, ini harus dipresentase pinjamannya misalkan 30%. Nah, tuh 2 juta ya. Nah, ini rumus nih ya, nanti belajar semua ya. Kebutuhan pokoknya berapa? Ini juga harus, aduh saya harus hemat nih, sekitar 20% aja. 20% dari ini, 20% dikalikan 7.350.000. Nah, tuh udah segini. Ya kan? Keinginan. Nah, ini yang tadi keinginan. Kadang-kadang keinginannya tidak terkendali, keinginannya 30%. Nah,
misalkan ya. Tuh dikalikan ini. Tuh udah berapa nih kalau dihitung total nih? Nih kita total coba berapa. Nah tuh ini sampai sini berapa nih? Tes udah 5 juta. Berarti masih ada sisa berapa nih? Ini dikali ini. Nah masih ada satu. Ini belum semua kali, belum dirinciin ya kan. Nah kalian nanti coba masukin nih, dirincikan berapa persen investasinya. Ini yang harus digedein. Nah investasinya misalkan berapa nih, 20% ya. Nah ini dikalikan ini, tuh habis 20% ya. Kenapa harus ada investasi? Supaya bulan berikutnya di sininya nambah nih. Kan kalau diinvestasikan 1.470.000 kamu nabung, kalikan setahun udah berapa? Nanti di sininya kan jadi pemasukannya bertambah nih. Ya nggak? Itu maksudnya. Atau kamu diinvestasikan lagi di mana supaya di sini bisa nambah. Kalau ini misalkan ya, ini dikalikan 12 misalkan aja setahun ya kan, ini dikalikan tuh 17 juta. Anggaplah bunganya itu uang pokoknya kan ada, berarti nanti di sini kamu punya tabungan, tapi kamu akan dapat di sini misalkan aja nih ya, misalkan 10% ya kan. Nah kecil ya, tuh 1.764 dibagi 12 kan setahun, jadi 147.000 di sini tambah, lumayan kan. Oh ya kan, gitu ceritanya. Ntar ya. Ya jadi seperti itu maksudnya ke situ ya. Nah ini yang nantinya tadi yang namanya RAB, rencana anggaran biaya, ini yang kamu harus tentukan berapa persen ini sebagai ilustrasi ya. Nah ini yang kalian harus tentukan. Oh kalau gitu pinjamannya harusnya jangan banyak-banyak, 20% aja. Tuh kalau 20% ada lebih kan, 749. 749 itu bisa dimasukkan ke dalam investasi. Jadi investasinya bisa 30%. Tuh ya kan, ini juga nih keinginannya. Ya kalau bisa jangan tinggi-tinggi, ini lumayan nih ya kan. Coba dimainkan. Nah ini ilmu ekonomi yang sesungguhnya tuh dimulai dari sini. Nanti kalau ini udah dapet, baru nanti bisa mikirin ke perusahaan, bisa mikirin ke negara nantinya gimana kalau mengatur negara. Waduh ini baru belum bermain dengan apa segala macam yang namanya ilmu istilah-istilah lain. Ini dari diri sendiri dulu ya. Jadi seperti itu. Nah, program Excel ini juga nanti akan kalian pelajari ya. Nah ini diterapkan, jadi nanti kalian diutak-utik, oh saya kalau ini jadi jangan begini deh supaya ada lebih kan. Kalau dicatat kayak gini kan enak ya kan. Nih, ya kan. Oh ini jangan, pinjamannya nanti dirinci ini supaya 20%, pokoknya jangan lebih dari segini ya. Nah apa aja nih, nah, gitu kan. Atau mudah-mudahan kalau ngandelin ini aja ya repot. Ini kan naik berapa tahun sekali ya kan.
atau ngandelin kurs naik akhirnya. Kalau kursnya naik, tiba-tiba ekonomi Indonesia membaik jadi 390, gajinya turun dong. Ya kan? Gitu. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. eh Oke, ya, ini dari sisi ekonomi ya. Jadi nanti akhirnya doanya TK itu kan antara nasionalis dan tidak nasionalis. Kalau dia mendoakan 400 berarti rupiah turun, tapi dianya gajinya jadi naik tuh jadi 8 juta. Ya kan? Waduh, mantap nih kalau 500 nanti, ya kan? Tapi ekonomi Indonesia artinya turun dong, rupiahnya tidak menguat. Ya. Jadi ini tentang apa? Ekonomi, penerapan ekonomi ya. Ini prinsip-prinsip ini adalah artinya harus pengeluaran pemasukan harus lebih tinggi. Gimana caranya? Nah, di sininya dibanyakin pendapatannya. Ininya dikecilkan, investasinya dibesarkan. Nah, kalau bicara investasi, ya kan? Investasi itu ada dua. Satu yang berupa materi, satu yang tidak materi. Kalau pendidikan itu masuknya investasi apa pengeluaran? Itu sebutan saya sebenarnya pasnya itu bukan pengeluaran, itu investasi. Ya. Karena apa? Suatu saat dia nanti, ya, kalau kamu berhasil mendapatkan jenjang tertentu, ya, misalkan S1 kamu akan tempuh atau S2, itu kan akan menaikkan di sini. Jadinya yang tadinya gajinya SMA cuma sekian, nanti kalau jadi S1 mungkin gajinya nggak segini. Seperti itu. Atau segini tapi di Indonesia, kan bagus. Atau kerjanya tetap dengan pendidikan, dia bisa ini bisnis lain yang dengan keahliannya akan mendapatkan pekerjaan lagi di luar itu. Misalkan dia berbisnis lain-lain, dia rutin dapat 2,5 juta dari hasil pendidikannya, kan akan mendapatkan tambahan pendapatan gitu loh ya. Jadi pendidikan itu menurut saya merupakan investasi, bukan pengeluaran. Kalau kebutuhan pokok nih yang habis pakai, ya, makan, beli bensin, jalan sana jalan sini, ya, misalkan itu ya. Nah, itu kebutuhan yang nggak bisa dihindari, transportasi, ya, seperti itu. Tapi kalau pendidikan, ya, tabungan, ya, itu investasi. Kalau bisa ini dibesarkan, ini didahulukan. Ini poinnya satu nih, harusnya nih di sini nih poinnya nih, ya. Kalau di pengeluaran, investasi ini nomor satu, investasikan dulu 30%, lainnya baru menyesuaikan. Seperti itu. Kira-kira ada yang ditanya? Saya kembali ke Wizik dulu. Kalau di berbagi layar sepertinya nggak bisa pada nanya ya. Ada pertanyaan? Ya, memang nggak bisa nulis. Jadi tertutup. Tertutup pintu hatinya. Kalau lagi di berbagi layar, kalau berbagi saya bisa nulis. Ada yang bisa, kadang enggak. Kalau yang pakai laptop sepertinya bisa, tapi kalau yang pakai tab agak susah. Ya. Pakai laptop nggak bisa, harusnya bisa, Tia.
Oke, sekarang saya coba buka file tentang istilah-istilah yang ada di dalam ekonomi. Bentar ya. Ini kalau orang ekonomi nanti harus ngerti apa itu istilahnya. Jangan orang nanti mau, kita ini jurusannya ekonomi ya, IPS. Jadi yang ditekankan itu 3: ekonomi, sosiologi, geografi. Ya. Nah, itu paling nggak bahasa-bahasa ekonomi ya. Terus tadi ilmu-ilmu teknik ekonomi itu harus ngerti sedikit-sedikit tentang investasi itu apa. Harus sudah paham. Kalau nggak paham, waduh, anak ekonomi gitu nggak ngerti. Tunggu ya sebentar. Sebentar, harap bersabar. Nah, ini ya, coba kita lihat istilah-istilahnya. Kapitalis kita sering nyebutkan, waduh, orang-orang kapitalis itu kan orang-orang yang memiliki barang-barang modal. Nah, itu jadi kapitalis itu. Jadi dia memiliki modal. Artinya, tapi kesannya kalau kapitalis tuh eh, negara kapitalis gitu kan. Amerika itu termasuk negara kapitalis. Jadi dia memiliki modal. Dia nggak mau bikin pabrik di negaranya, jarang ya. Tapi dia bikin pabrik negara-negara lain karena dia merasa punya uang, ya kan? Seperti itu. Terus ada istilah nih, kartel. Nah, kartel. Nanti ini misalkan kalian ini alumni dari KPC ini berhasil ya, bikin satu usaha di Indonesia, ya kan? Usaha mie, Indomie. Nah, kalian bikin perkumpulan. Nah, perkumpulan itu bisa menentukan harga jual. Kapan kalian naik itu bisa kalian atur. Gitu loh. Nah, di Indonesia itu ada tuh yang Indomie gitu kan. Itu kartel. Artinya orang menyebutnya itu ya karena apa? Produksinya dia, jualan tepungnya dia, petaninya dia, jadi uang-uangnya ke situ juga. Jadi dia yang nentukan. Nah, kartel itu dalam ekonomi ini kurang bagus, tidak ada persaingan. Yang bagus adalah kalian saling bersaing punya perusahaan. Jadi mana yang terbaik itu yang dipilih oleh konsumen. Kalau udah kartel, ya sudah, nggak bisa apa-apa. Mau dinaikin kek, mau diturunin kek, susah, ya. Tuh. Jadi mesti ngerti nih kartel apa sih? Ya, seperti itu. Kapasitas, ya kan? Tingkat output yang diberi yang berkaitan dengan total biaya rata-rata jangka pendek yang minimum. Jadi kapasitasnya berapa, ya kan? 10. Nah, berarti tingkat output yang berkaitan dengan total biaya. Oh, kapasitasnya cuman 1000 per hari. Ya, berarti dia mesinnya hanya seperti itu. Itu kapasitas. Komoditi. Komoditi itu apa? Tuh. Sesuatu yang dapat dipasarkan, yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan.
komoditi ekspor, kan sering kita lihat gitu kan. Komoditi migas berarti sesuatu yang dapat dipasarkan, yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, komoditi itu. Keunggulan komparatif, ya. Ya, nih, ya. Keunggulan komparatif, kemampuan suatu negara untuk memproduksi komoditi tertentu dengan biaya oportunitas produk-produk lain yang lebih rendah daripada negara lain. Indonesia keunggulan komparatifnya apa? Komparatifnya apa? Apa? Tenaga kerjanya murah, banyak. Negara lain nggak mau dibayar segitu tenaga kerjanya. Di Indonesia karena banyak penduduknya mau, makanya banyak investor yang datang ke Indonesia. Jangankan ke Indonesia, contoh pabrik kenapa sekarang lebih banyak dibuat di daerah-daerah? Karena dia mau mencari tenaga kerja yang murah. Jadi keunggulan komparatif di daerah itu adalah penduduknya banyak, tidak punya pekerjaan, banyakkan perempuan, akhirnya dia bikin pabrik di situ. Kan udah disurvei dulu tuh waktu dia mau bikin pabrik. Dia tanya tuh si pemerintah daerahnya berapa penduduk wanitanya. Wah, dia udah tahu. Ya, gitu. Itu keunggulan komparatif. Komplement, ya, dua komoditi yang digunakan secara bersama-sama satu sama lain. Ini jarang dipakai. Konsumerisme tuh ya, jarang juga. Kita yang sering-sering aja dipakai supaya tahu, ya, kurva agregat, nanti kalian bisa baca. Konsumsi, nih sering kita bilang konsumsi BBM, ya kan, konsumsi minyak, konsumsi rapat. Masuk gak nih konsumsi rapat? Tindakan menggunakan komoditi baik barang ataupun jasa. Ya sama ya. Kan tindakan menggunakan kue, ya kan, memakan kue, barang atau jasa, kan itu kan konsumsi gitu kan. Itu jadi sering disebut-sebut tapi nggak tahu, tapi ini istilahnya konsumsi dalam ilmu ekonomi, ya, gitu ya. Kurva permintaan, ya, grafik yang menggambarkan hubungan antara kuantitas apa kuantitas apa ayo, masa kuantitas nggak tahu? Kuantitas artinya apa? Kuantitas barang tuh artinya apa tuh? Kuantitas artinya apa? Come on, kuantitas artinya jumlah, ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah komoditi tertentu yang akan dibeli selama waktu tertentu dengan harga komoditi tertentu, ya. Kuantitas itu jumlah, kalau kualitas itu hasilnya, ya. Jadi kalau dibilang misalkan tidur itu yang penting kualitasnya, bukan kuantitasnya. Itu maksudnya apa? Tidur itu yang dilihat adalah enaknya, ya kan, kualitasnya kan artinya kan, ya, rasanya gitu kan, dibandingkan dengan kuantitasnya. Tidur lama tapi nggak seger gitu kan, lagi sakit ya kan, maupun lama jadi nggak enak. Tapi kalau tidurnya lagi sehat walaupun sebentar, besok pagi udah bangun segar gitu kan, sering orang ngomong gitu ya. Nah, kebijakan fiskal bebas, nih, fiskal ya, kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi setiap keadaan ekonomi yang khusus. Kebijakan fiskal apa nih?
sering kita lihat kan, pemerintah melakukan kebijakan fiskal. Nah, ini maksudnya penggunaan kegiatan menaikkan pendapatan dan kegiatan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam usahanya. Jadi, wah, mungkin harga BBM-nya harus dinaikin supaya pendapatan pemerintah naik gitu kan. Itu kan nanti jadi untung. Nah, untungnya tuh apa? Supaya ada pemasukan untuk biaya bayar utang dan lain-lain. Ya, kuota impor, batas yang ditetapkan pemerintah mengenai kuantitas komoditi asing yang masuk ke negeri itu selama periode tertentu. Contoh, ya, tekstil. Indonesia kuota impornya untuk tekstil itu berapa? Ya kan? Jumlahnya ditentukan, ya, dalam periode tertentu. Periode tertentunya misalkan berapa? 6 bulan, 1 tahun gitu. Jadi harus ada batasnya. Jadi supaya menjaga harga tekstil di dalam negeri. Jadi yang dari luar negeri itu harus berapa persen dari total kebutuhan. Kalau seluruhnya dari luar negeri, dari impor, ya matilah produsen di dalam negeri. Seperti itu. Ya, itu namanya kuota. Sama aja kalau kuota itu kuota internet. Ya, internet udah dikasih 2 giga. Ya kan? Mau dipakai sehari, mau dipakai 3 hari, mau dipakai sebulan, yang penting kuotanya segitu. Jadi batasan, ya. Kebijakan pendapatan. Setiap campur tangan langsung oleh pemerintah untuk mempengaruhi pembentukan upah dan tenaga kerja. Itu apa yang kita kenal? UMR, UMK, upah minimum kabupaten kota, ya kan? Beda antara di Jakarta dengan di daerah, ya kan? Karena memang tingkat pendapatannya berbeda. Kalian ya digaji di Taiwan tinggi karena apa? Karena UMR di sana, GDP produk domestik brutonya si pekerja di Taiwan, UMR-nya itu bukannya seperti UMR di Jakarta gitu loh. Jadi mungkin UMR-nya di Taiwan itu sekitar mungkin ya, berapa itu sekitar UMR-nya? Mungkin sekitar 25 sampai 30 juta kali UMR-nya tuh pegawai biasa itu. Ya. Nah, itu makanya sama aja membayar kalian itu ya, kalau di Indonesia ya sekitar 2 juta, 2 juta setengah gitu. Ya, jadi wajar mereka bayar segitu karena memang UMR-nya besar. Karena produk domestik brutonya, pendapatan income per kapitanya sudah tinggi. Maka berlomba-lombalah orang yang masih pendapatannya rendah untuk datang ke negara yang lebih tinggi. Seperti itu. Dulu zaman Pak Harto nih, saya ingat, dolar, 1 dolar itu 2.500. 1 dolar. Nggak ada orang yang mau kerja di luar negeri. Kenapa? Ngapain jauh-jauh orang di Indonesia cuma 2.500? Makanya waktu zaman Pak Harto orang jarang ke luar negeri itu. Kenapa? Ekonominya kuat gitu. Walaupun semu ya, semu tuh artinya disubsidi oleh pemerintah supaya dolarnya kuat. Nah, begitu dolarnya lepas ke harga pasar, bisa tembus sampai 21.000 waktu itu kan. Gitu. Jadi zaman Pak Harto itu kita ada untungnya apa? Kalau ke Amerika itu mudah. Karena apa? Nggak bakalan dia kerja, orang selisih mata uangnya juga sedikit. Tapi sekarang coba kita mau ke Amerika, mau ke Eropa, itu ketat karena dicurigai akan bekerja. 1 dolar berapa sekarang? 13.000, 14.000 kemarin pas ada bom. 14.000 gitu. 1 dolar 14.000 gitu. Jadi kasihan kalau orang-orang di negara berkembang tuh, kalau mau masuk ke negara maju itu dicurigainya itu.
saya dulu ke Inggris, aduh, ya kan, ketatnya minta ampun. Saya harus keren waktu ke kedutaan, pakai dasi, ya, necis lah, wah keren lah pokoknya, ya kan? Karena supaya tidak dicurigai mau bekerja, padahal saya udah kerja waktu itu, ngapain saya mau jalan-jalan gitu kan, gitu. Nah pas sudah masuk Inggris baru terasa, begitu pengeluaran, waduh, pound sterling 18.000 satunya. Coba beli minum 2 pound sterling, 2,5 pound sterling, berapa itu kalau dihitung rupiah, pusing. Tapi karena pendapatannya di sana juga tinggi, ya tertariklah orang Indonesia. Sekarang itu tertinggi setelah Amerika itu adalah Australia. Coba kalian ke Australia, Masya Allah itu susahnya, ya kan? Susah masuk Australia. Inggris susah, ya. Eropa sekarang udah nggak terlalu, karena Eropa sudah krisis, ya. Eropa membutuhkan investor. Amerika masih susah, ya kan? Taiwan gimana? Taiwan ya insya Allah bisa-bisa aja, ya kan? Wah nggak terasa sudah mau habis waktunya. Tadi saya telat 10 menit, bukan telat setting sana setting sini. Saya tambah 10 menit ya. Oke, silakan yang izin ya. Kok tambah 1 jam? Emang pelajarannya saya enak. Perasaan saya biasa kalau ngajar. Hmm? Jadi saya lebih kalau belajar langsung aplikatif aja, ya. Tutor itu bagus, ya. Dia harus memberikan ilmu tentang pengetahuan akademiknya. Tapi yang kadang suka dilupakan oleh siswanya, ya, nggak diterapkan kehidupan sehari-hari. Akhirnya ilmunya lewat begitu aja. Kalian nanti kalau kerja nih gak pakai tuh yang namanya di kalkulus apa segala macem, tapi dengan belajar kalkulus kalian belajar logika, itu maksudnya, ya. Kalau nggak ngerti kalkulus, nggak ngerti yang dipelajari sama Pak Adi, gimana kalian mau mempelajari logika nanti di kantor, ya kan? Misalkan, karena kalau di kantor itu kan udah butuh inisiatif. Yang dilihat itu bukan hanya kecantikan, ya kan, tapi dilihat inisiatifnya, gitu. Kenapa kita ada TBM, ada taman baca, itu kan karena untuk menyiapkan sarana belajar kalian, ya, untuk aplikatif terjun langsung ke masyarakat. Jadi nggak bingung-bingung lagi lah, minimal nanti kalau mau pulang Indonesia ngapain, buka aja taman baca. Nanti kalian dari situ bisa belajar gimana caranya buka PAUD, gimana caranya kalian belajar bahasa Mandarin, terus bisa jadi kegiatan di taman baca memberikan pembelajaran bahasa Mandarin, gitu loh. Itu ilmu ekonomi yang sesungguhnya tuh, apa yang didapat investasi harus dikembalikan lagi. Kadang saya sangat menyayangkan, ya, misalkan kalian bekerja di Taiwan 3 tahun atau 6 tahun atau 9 tahun atau 12 tahun, udah kan maksimal. Tapi begitu balik ke Indonesia seakan-akan nggak pernah ada di Taiwan, karena ilmu yang di Taiwan tidak bisa diterapkan. Padahal Taiwan itu negara maju kan, ya kan, makanya saya bilang, masa udah berapa tahun di Taiwan nih ngeprint aja di Seven nggak bisa, ya kan, sayang dong, ya kan, harusnya ngeprint itu udah bisa. Makanya dikasih tugasnya ngeprint aja, coba, ya kan, dipraktekin benar. Masa di negara yang buat laptop, Taiwan itu kan negara yang buat laptop, Acer itu dari sana, HTC dari sana, tapi giliran pakai laptop nggak ngerti, kan sayang. Akhirnya begitu kembali ke Indonesia, kembali lagi pekerjaannya, bingung mau ngapain, habis uangnya balik lagi. Kalau gitu kapan selesainya nanti, ya? Jadi apa namanya, belajar terus supaya lebih baik dan siap terjun bersaing di Indonesia nanti, ya. Balik lagi ke Taiwan itu bukan TKI,
Ya, itu balik lagi sebagai pengusaha. Ada loh satu siswa kalian, teman kalian, balik ke Taiwan itu udah jadi pengusaha, ya kan? Siapa orangnya? Nanti tunggu status saya. Kemarin dia bilang ke saya, ucapin terima kasih Pak, terima kasih arahannya. Sekarang saya sudah mau balik lagi ke Taiwan, tapi bukan sebagai TKI. Oh ya, alhamdulillah, saya ikut bangga. Saya bilang kerja yang benar, ya, rajin, tetap sekolahnya diterusin sampai selesai dan bisa sukses. Senang saya, itu nggak ternilai itu nilainya. Artinya nggak bisa diukur dengan nilai uang, dengan materi gitu. Oke, balik ke Taiwan jadi pengusaha. Waduh, ya kan? Mantep. Labor, tenaga kerja, ya. Jadi labor, ya kan? Land, tanah. Ini legal aspek, legal tender, alat pembayaran yang sah. Jadi istilah-istilah ini nih harus penting nih. Likuiditas, tingkat kemudahan kapasitas suatu harta yang dicarikan menjadi alat tukar dalam sistem ekonomi. Contohnya apa? Asuransi, ya. Long run, jangka panjang. Makroekonomi. Ini dibaca dulu. Kalau memang ada yang belum jelas nanti ditanyakan, ya. Ini bahasa-bahasa ini harus mudah dimengerti, harus bisa, ya. Nanti kalau kuliahnya jurusan ekonomi, wah harus bahasanya begini nih. Nah ini kan kalau di Taiwan banyak tuh night market, ya, taunya apa? Pasar tuh apa sih? Ya kan, tempat berlangsungnya negosiasi pertukaran komoditi antara penjual dan pembeli. Jangan cuman ke night market. Market apa sih? Market ya pasar. Ya pasar apa sih? Ya ini artinya, ya. So, markup. Nah markup apa? Sering kan kita bilang, wah harganya di markup tuh gitu. Markup apa sih? Jumlah yang ditambahkan pada biaya untuk menentukan harga. Kalau mau ngitung produksi, ini benar di markup, boleh. Misalkan kalian mau jual kerudung, di Taiwan nggak ada kerudungnya, adanya dari Indonesia. Dihitung tuh, nanti belinya di Tanah Abang memang murah 20.000, tapi kargonya berapa? Nah kargonya itu dihitung per kilo kan. Nah dihitung per kilo itu 1 kilo berapa biji tuh kerudung itu dihitung sampai detail gitu. Oh 1 kilo 20 kerudung. Berarti kalau 1 kilonya 80.000, berarti dibagi 20. Satu kerudungnya berarti berapa? Ditambahlah tadi tuh 20.000 ditambah 2.000. Apalagi, wah itu baru sampai bandara, belum sampai ke rumah, belum kirim. Nah, akhirnya belum ditambah margin. Akhirnya kerudungnya jatuhnya jadi 50.000. 50.000 di NT jadi berapa? 120 atau 150. Jualnya berapa? Genepin aja deh 200 gitu. Nah, udah untung gede tuh ya kan, beli 17.000, tapi komponennya kalian tahu itu namanya di markup. Itu markup yang positif karena untuk menghitung biaya produksinya. Markup yang jelek, yang negatif tuh apa? Yaitu korupsi, ya. Akhirnya jatuhnya korupsi, belinya 20.000 ya kan dari Taiwan, alah udahlah masukin aja 50.000, 30.000-nya bagi-bagi, 30-nya nggak ada komponen apa-apa, cuma di markup aja, 30-nya gimana? Ya udah bagi-bagi. Nah itu yang nggak benar, ya, itu nggak boleh. Jadi istilah gini sering kan, tapi nggak ngerti takutnya. Kalau tadi makroekonomik, kalau ini mikroekonomik, ya. Ada makro, ada mikro. Kalau makro pokoknya besar, kalau mikro itu kecil. Minimum wage, upah minimum, ya. Di sini kalian baca. Monetary policy. Policy itu artinya
bukan polisi. Kalau polisi itu belakangnya policy. Ini kalau bahasa Indonesia policy, kebijakan, ya. Tuh. Beda ya, kalau police ya polisi. Money capital. Nah, modal uang, ya. Money supply, monopoli. Tuh, monopoli artinya apa? Duh, kok cepet banget ya? Ya udah 5 menit lagi deh. Tanggung nih. Jadi 10 menit total. Saya banyak kerjaan nih harus nih. Tapi karena kangen di 10.2, jadi saya malam mingguan di 10.2. National debt, hutang nasional, ya. Normal good, barang normal. Network capital, modal kerja. Nah, ini juga sering dengar nih, oligopoli. Nih, ya kan? Apa sih oligopoli? Struktur pasar yang industrinya didominasi oleh perusahaan kecil yang saling bersaing. Ya kan? Open market, pasar terbuka. Ini ada bagus-bagus istilahnya, ya. Nanti saya kirim ke hasil rekamannya. Terus private cost, apa segala macam, ya. Quantity exchange. Exchange itu pertukaran, quantity kuantitas, jumlah pertukaran, ya. Ya kan? Quantity ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya kuantitas. Jumlah komoditi yang dibeli rumah tangga sama dengan jumlah komoditi yang dijual oleh produsen dalam jangka waktu tertentu. Nih, rate of inflation sering kita dengar nih. Laju inflasi. Ya, tingkat persentase kenaikan dalam beberapa indeks harga dari satu periode ke periode lainnya. Oke, ada pertanyaan? Nanti dibaca. Banyak nih istilah-istilahnya ya. Saya sudah bentuk dalam PDF, nanti tinggal dikopikan. Ada yang lain? 7 orang, tadi sampai 9 orang ya. Alhamdulillah, cukup banyak. Ada pertanyaan tentang ilmu ekonomi? Saya dulu ekonomi ngambilnya, manajemen. Ekonomi manajemen dulu sempat ngajar ekonomi S1 semester 1-2. Tapi karena harus fokus di pendidikan kesetaraan Taiwan, dosennya saya tinggalin. Nanti nggak fokus. Ya. Aplikasi Excel itu harus punya semua. Kalau yang kursus minggu besok udah masuk ke Excel. Kalau yang belum nggak kursus gimana? Tetap nanti diberikan. Sabar dulu, dia kurikulumnya pasti ada itu di pembelajaran muatan keterampilan fungsional. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman rekan siswa di kelas 10-2. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya. Bekerja dan belajar itu membutuhkan stamina yang lebih. Jadi kalau ada waktu untuk istirahat, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kalau ada waktu yang harus bekerja, jangan disalahgunakan. Ya, jangan sampai kebaikan majikan itu disalahartikan, akhirnya bahasanya itu apa ya? Ngelunjak. Jangan, ya. Saatnya bekerja ya bekerja dengan baik. Ya, kalau saatnya disuruh milih antara bekerja dan sekolah, ya kalau memang itu memang nggak bisa dihindari, ya harus tetap
bekerja yang didahulukan, sekolahnya yang izin, yang menyesuaikan. Itu mudah-mudahan sih bisa memahami, bisa memaklumi ya. Semoga kalian semua termasuk diri saya selalu diberikan kesehatan ya, rezeki yang halal, banyak, berlimpah dan barokah. Itu yang penting, halal, banyak, berlipat, tapi nggak barokah ya, hasil dari markup. Nah, buat apaan ya kan? Yang rezeki yang halal, banyak, berlimpah dan barokah. Tapi kalau rezeki yang halal sedikit lagi, aduh ya, doa tuh jangan gitu. Rezeki yang halal banyak, udah banyak, berlipat lagi, barokah lagi, waduh itu udah nikmat banget tuh. Yang penting apa-apa kalau mau beli ada ya kan, nggak mikir dulu gitu kan. Nah itu ilmu ekonominya diterapin, gimana caranya? Caranya pendapatannya ditambah ya. Jadi pembelajaran aplikatif itu sangat kita perlukan. Jadi jangan hanya cerita, tapi harus diterapkan kehidupan sehari-hari ya. Oke, dari saya cukup sekian. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan dengan ilmu yang kita dapat, dan semoga dengan pembelajaran kalian di pendidikan kesetaraan kelak akan mendapatkan hasil yang baik, investasi yang baik, dikembalikan untuk kehidupan kalian sehari-hari sehingga meningkatkan harkat, derajat ya, pendapatan untuk kehidupan kalian. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.